Kembali lagi bersama kami di Jeng Finansial. Pada video kali ini kami akan membahas tentang prospek dari PT Mega Lestari EPAK Sentosa Raya Tbk, atau kalau boleh dibilang kode emitennya itu yaitu EPAC, EPAK juga. Namun sebelum kita memulai video kali ini, seperti biasanya jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan info penting lainnya, dan jangan lupa untuk like video kami. Terima kasih. Kita mulai saja. EPAK atau PT Mega Lestari EPAK Sentosa Raya Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengemasan atau boleh dibilang FMCG ya. Ketika kami melihat emiten ini, kami melihat pada saat itu harganya masih berada di 70-an. Kemudian kami lihat turun lagi berada di sekitar 60-an. Lalu kami memutuskan untuk melakukan pembelian pada emiten ini. Dan kami berhasil melakukan pembelian setelah average itu berada di harga 71. Kami melihat bahwa sebenarnya emiten ini di harga 71 merupakan saham yang boleh dibilang tidak terlalu mahal ataupun murah. Karena kalau kami lihat dari PE rasionya kira-kira berada di sekitar 18-20-an. Ya, mungkin masih tidak di bawah 15, namun ini merupakan perusahaan yang boleh dibilang jarang dapat ditemukan. Kami melihat bahwa dari laporan keuangannya itu, di tengah pandemi COVID-19 saat ini mereka masih mampu membuat keuntungan. Bahkan keuntungan yang mereka peroleh pun meningkat dari tahun ke tahun. Kalau dilihat dari liabilitasnya sama ekuitasnya itu, kami melihat dari tahun ke tahun mereka berusaha untuk menekan liabilitasnya. Karena bisa dilihat bahwa dari tahun 2017 sampai saat ini, liabilitasnya itu pada dasarnya itu menunjukkan penurunan. Ya, dan ekuitasnya itu menunjukkan kenaikan. Dan pada laporan keuangan pada kuartal ketiga pada tahun 2020 itu, memang ekuitasnya itu sedikit lebih rendah daripada liabilitasnya. Artinya liabilitasnya masih lebih tinggi sedikit. Namun kami lihat itu tidak menjadi masalah karena hanya beda beberapa angka saja. Kemudian kami lihat lagi dari harga terendah dan harga tertinggi yang pernah dicapai oleh saham ini. Saham ini listing di Bursa Efek Indonesia itu pada tahun lalu. Kami melihat bahwa harga tertingginya itu pernah menyentuh 400-an dan harga terendahnya itu berada di sekitar 60-an. Ya, saat ini 60-an. Lalu kami berpikir bahwa sebenarnya apa yang menyebabkan penurunan dari saham ini, penurunan harga dari saham ini, karena setahu kami ketika baru IPO itu berada di harga 100-an. Sebenarnya industri pengemasan memang saat ini sedikit terdampak oleh COVID-19 sendiri, karena kita tahu bahwa penurunan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat menyebabkan hampir seluruh industri di ekonomi ini boleh dibilang lesu. Kemudian kalau kami lihat itu, sebenarnya walaupun di tengah kelesuan ini, perusahaan ini masih dapat mencetak keuntungan yang meningkat. Itu merupakan sebuah prestasi di tengah kondisi pandemi saat ini. Kemudian ketika kami melihat di berita, kalau tidak salah kami membaca bahwa manajemen dari perusahaan ini masih memutuskan untuk tidak terlalu berekspansi. Karena mereka berpikir bahwa di tengah kondisi saat ini lebih baik mereka meningkatkan efisiensi. Jadi kami mengecek lagi laporan keuangannya dan kami teliti, kami mendapatkan bahwa memang pada laporan keuangan terakhir itu memang penjualannya itu menurun daripada tahun lalu. Namun kalau kami lihat itu laba bersihnya itu meningkat. Artinya mereka berhasil untuk mengurangi beban pokok penjualan. Itulah yang sangat hebat. Itulah yang sangat hebat dari perusahaan ini. Karena mereka mementingkan efisiensi di tengah kondisi saat ini. Mereka tahu bahwa saat ini pasar masih sangat lesu dan kemungkinan kondisi ini masih akan berlangsung untuk beberapa bulan ataupun beberapa tahun ke depan. Dan mereka mampu melakukan efisiensi seperti itu. Selain itu, mereka selalu, kalau kami lihat perusahaan ini selalu memerhatikan antara resiko yang dapat terjadi. Jadi mereka, kalau kami lihat, merupakan tipe perusahaan yang lebih bersifat
melihat resiko. Mereka tidak ingin tahu mengambil resiko yang kemudian musim saat ini kemungkinan akan dapat menyebabkan kerugian bagi investor. Jadi kami menyukai perusahaan ini karena dapat memperhatikan resikonya. Selain itu, kalau tidak salah, perusahaan ini memiliki anak perusahaan yang berada di Singapura yang bergerak di bidang investasi. Kalau pabrik utamanya itu berada di Tangerang. Ya, maksudnya pabrik pengolahannya itu berada di Tangerang. Selain itu, jika ada yang bertanya apakah perusahaan ini lebih cocok ataupun saham EPA ini lebih cocok untuk dijadikan investasi jangka pendek ataupun investasi jangka panjang, mana yang lebih baik? Kalau Anda bertanya pada kami berpikir bahwa saham ini cocok untuk investasi jangka panjang ataupun investasi jangka pendek. Karena kalau dibilang perusahaan ini merupakan perusahaan yang bagus dan kami percaya mereka dapat bertahan melalui pandemi ini. Walaupun kalau tidak salah ada kabar bahwa hyperinflasi dapat terjadi, dapat melanda ekonomi dunia saat ini. Dan kami tidak tahu kapan itu akan terjadi, namun kalau dilihat dari faktor-faktor penyebab dari itu semua, itu memang semua sudah terjadi, di mana jumlah uang yang beredar sangat banyak dan yang lain sebagainya, yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kami lihat, sebenarnya industri yang dapat bertahan di saat itu adalah industri yang bergerak di bidang dasar ataupun industri dasar. Jadi kami melihat bahwa EPA ini dapat bertahan karena bagaimanapun semua perusahaan kalau itu produknya itu memerlukan pengemasan, apalagi produk yang boleh dibilang memiliki brand. Nah, tentunya semua orang lebih menyukai sebuah produk yang memiliki brand dan pengemasan yang enak dilihat. Jadi itu saja dari kami. Kami berpikir bahwa saham EPA ini adalah saham yang bagus dan di harga 71 itu masih merupakan harga yang wajar karena boleh dibilang itu bukanlah harga yang mahal untuk perusahaan ini. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih.